Saya ucapkan selamat malam dan selamat berbakti. Kita angkat pujian Yesus baik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Baik buat saya, Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas. Tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas. Balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
kasih Yesus. Engkau Allah kami Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara kami. Kami percaya Tuhan, Allah kami Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan, kami percaya urapan-Mu ada Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pada saat malam hari ini, menyerahkan hamba-Mu yang akan membawakan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pimpin Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami semua Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Bapa, kami akan menerima berkat yang besar dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Suci kuduskan seluruh tubuh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami serahkan pada malam hari ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kembali mau mempelajari tentang nubuat Yakub untuk anak-anaknya. Nah, saya tertarik sebelum kita lanjut ke anaknya yang bernama Dan. Saya membaca-baca, saya tertarik untuk kita melihat mundur. Jadi kita mundur, kita mau melihat penyebab kenapa Ruben sampai meniduri Bilha, gundik ayahnya. Ada hal-hal yang menarik waktu saya baca-baca. Nah, baik, saya ingin kita pelajari itu untuk menjadi menambah wawasan kita, pelajaran bagi kita, supaya kita lebih bijaksana di dalam kalau untuk Yakub mewakili bapak-bapak, juga kita mau melihat bagaimana sebagai anak. Nah, puji Tuhan, saya tertarik kita mundur melihat kembali apa yang menyebabkan Ruben sampai dia tidur atau meniduri Bilha gundik ayahnya. Puji Tuhan, kita melihat hal itu dilakukan oleh Ruben. Saya membaca itu dikarenakan kekecewaan dan kepahitan kepada ayahnya. Jadi Ruben melakukan itu karena didasari atau didorong, digerakkan oleh rasa kecewa dan pahit kepada ayahnya. Kok bisa? Ya, ini memang fakta-fakta yang ada, cuma beberapa waktu lalu belum saya selami, tetapi waktu saya baca-baca artikel saya menemukan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Ruben kecewa dan punya kepahitan dengan ayahnya? Ya, satu disebabkan karena ayahnya tidak sayang kepada Lea ibunya. Ruben kan anaknya Lea. Nah, anak sulungnya dari Lea ini melihat kalau ayahnya itu tidak sayang kepada mamanya. Ini satu pelajaran bagi kita orang tua. Sikap orang tua, anak pasti bisa mendeteksi. Nah, di sini Ruben melihat mamanya tidak disayangi oleh papanya. Itu membuat Ruben kecewa dan Ruben punya kepahitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap seorang bapak kepada ibu atau papa kepada mama
itu berdampak kepada anak. Betapa bahagianya anak ketika melihat mamanya dicintai oleh papanya. Karena itu, ya ini pelajaran untuk kita semua. Saya percaya kita semua yang mendengarkan, mari kita lihat sikap-sikap seorang ayah kepada ibu. Itu mau tidak mau diperhatikan oleh anak-anaknya. Ya oke, memang tidak boleh punya istri lebih dari satu, firman Tuhan katakan ya. Tetapi mungkin ada sikap-sikap yang kurang bagus dari seorang suami kepada istri. Dan secara tidak sadar itu diperhatikan oleh anak-anak. Itu dapat menimbulkan rasa kecewa, itu bisa menimbulkan kepahitan ada di hati anak. Nah, Ruben tidak mungkin membalas ayahnya. Tidak mungkin. Tetapi untuk melampiaskan kekecewaan dan kepahitannya, dia melakukan hal yang salah. Nah ini terjadi. Kemudian kenapa Ruben kecewa dan kepahitan kepada ayahnya? Yang kedua, itu karena ayahnya lebih sayang kepada Rahel. Apa itu sebutannya? Ibu tiri. Dia melihat jelas. Dan memang sebetulnya ini juga bukan kesalahan Yakub murni, tidak. Tetapi Yakub seperti dijebak oleh Laban. Nah, tetapi sekarang Yakub terjebak juga dengan sikap. Apa yang terjadi? Ya memang dia cintanya kepada Rahel. Tetapi dia dijebak menikah dengan Lea. Nah, kondisi ini membuat ya memang rasa sayang itu tidak bisa diganti. Sayang kepada si A disuruh tukar sama si B, ya nggak bisa. Nah, sayangnya Yakub memang kepada Rahel. Dari pandangan pertama Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel. Dan itu Yakub tidak mungkin mendustai dirinya. Tetapi tidak disadari oleh Yakub, sikapnya itu, perlakuannya tentunya pasti beda. Perlakuan terhadap, kalau kita baca juga, perlakuan Yakub terhadap Lea bagaimana, perlakuan Yakub terhadap Rahel bagaimana, jelas berbeda. Nah, perlakuan inilah yang membuat Ruben menjadi kecewa dan pahit. Satu, karena melihat mamanya tidak disayang. Yang kedua, melihat ada adik mamanya yang lebih disayang. Nah, saudara, kita melihat hal-hal ini jadi pelajaran untuk kita. Supaya kita bijak, ya khususnya para bapak, para suami. Bagaimana sikap kita terhadap ibunya anak-anak. Terhadap istri kita, itu memberi dampak yang kuat kepada anak. Anak yang melihat, anak yang memperhatikan, mungkin tanpa kita sadari, baik tutur kata, baik perilaku, itu sangat mempengaruhi. Makanya Alkitab katakan, seorang suami harus mengasihi istrinya. Nah, ini memang hukum Alkitab mengatur ini ya. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Demikianlah
Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini istri disuruh tunduk kepada suami. Nah, perilaku istri terhadap suami juga bisa berdampak kepada anak-anak. Ketika melihat seorang istri, seorang mama suka menentang melawan suami, menentang melawan kepala keluarga, itu juga memberi dampak yang tidak baik. Nah, sekarang kita lihat suami, ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Puji Tuhan. Perilaku suami terhadap istri, perilaku seorang papa terhadap mama dilihat, diperhatikan anak. Nah, itu sangat mempengaruhi baik pribadinya maupun ya pertumbuhan mentalnya, masa depan anak itu dipengaruhi. Nah, kita melihat Ruben sampai meniduri Bilha, gundik ayahnya, karena ada pemicunya. Pemicunya adalah kepahitan, kekecewaan terhadap ayahnya karena tidak menyayangi mamanya. Yang kedua, papanya lebih sayang kepada adik mamanya. Nah, ini kita melihat dampak yang bukan main-main. Kita melihat sampai Ruben kehilangan hak kesulungan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari, mungkin ada rumah tangga suami istri yang kurang harmonis. Mari dengarkan firman Tuhan dan mulai kita menanggalkan ego kita. Dari membenarkan diri, mementingkan diri, mau menang sendiri, kita tanggalkan semua. Kita belajar dengan rendah hati saling menyayangi, saling mengasihi. Ya, tidak ada yang sempurna, betul. Tetapi minimal kita berusaha, kita minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa mengasihi. Kalau kasihnya mulai dingin, minta Tuhan, kembalikan kasih saya. Nah, puji Tuhan. Kemudian ada penyebab lain yang membuat Ruben melakukan itu, yaitu peristiwa ketika Yakub takut ketemu dengan Esau. Ketika Yakub takut ketemu dengan Esau, Yakub mulai mengatur strategi, mengatur barisan. Nah, kita lihat ini terdapat di dalam Kejadian 33. Kejadian 33, kita baca mulai ayat 1. Judulnya Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka.
Jadi ditaruh paling depan. Terus Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, jadi lapis kedua. Dan Rahel beserta Yusuf, karena baru punya Yusuf, di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Haleluya. Kita melihat Yakub paling depan di antara barisan itu. Kemudian belakangnya Yakub, 2 orang budak perempuan bersama dengan anak-anak mereka. Ya sebetulnya mungkin bisa aja kita ngomong, kenapa mesti Ruben yang kecewa dan akar pahit? Padahal bisa juga kan anak-anak dari Bilha, Silpa. Tetapi ya ini yang kita bahas ya. Ruben mungkin karena dia anak sulung, anak pertama. Dan dia melihat, dia bukan anak kecil lagi, dia melihat dia sudah cukup dewasa untuk memikirkan sesuatu, menimbang sesuatu. Dan dia melihat satu hal yang menurut dia tidak adil. Sepertinya, dia dan mamanya juga termasuk orang-orang yang dikorbankan. Misalkan ini karena ya kita belum tahu di sini, mereka juga sebetulnya belum tahu. Baru di ayat yang keempat saya baca, tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Satu hal yang di luar ekspektasi pemikirannya Yakub. Yakub berpikir kakaknya pasti masih marah, kakaknya pasti masih mendendam. Tetapi di luar perkiraan itu, ternyata Esau begitu rindu juga kepada Yakub. Esau berlari, dia peluk, dia cium, mereka bertangis-tangisan. Tetapi sekali lagi, ini kan ketika terjadi. Sebelumnya pikiran mereka tidak begitu. Apalagi Ruben sudah cukup dewasa. Jadi Ruben juga tahu, wah ini beresiko ini. Kalau sampai Om Esau, Uncle Esau marah, wow, apa jadinya? Nah, mereka jadi Ruben merasa dikorbankan, seperti dikorbankan. Sementara istri dan anak, istri yang paling dicintai dan anaknya yang paling dicintai. Nah ini apalagi anaknya bukan cuma istrinya, tetapi anak dari istri yang dicintai juga jadi anak emas. Wow, ini tambah lagi. Nah kita melihat yang paling dicintai ditaruh paling belakang. Ruben melihat itu. Ini memicu ya semakin Ruben merasa tidak senangnya, kecewa, sakit hati karena merasa dikorbankan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang bersyukur karena kita baca ayat 4. Apa yang mereka bayangkan, mereka takutkan itu tidak terjadi. Sebab Yakub sudah bergumul dengan Tuhan. Sebab Yakub pulang itu atas titahnya Tuhan. Pulang kamu, aku menyertai. Haleluya. Saudara, sebagai manusia kita sering juga seperti Yakub. Kita merasa takut, terbayang-bayang sesuatu yang tidak terjadi, tetapi kita ngeri karena ada masa lalu yang kurang baik. Ada pengalaman yang salah di masa lalu. Yakub merasa begitu takut untuk ketemu dengan Esau. Dia sudah berpikiran sebab Esau pernah mengancam mau bunuh. Dia begitu takut, makanya dia bergulat di tepi sungai Yabok. Dan sendi pangkal paha Yakub dipukul sampai terpelecok. Haleluya. Allah yang setia, yang sudah menyatakan dirinya kepada Yakub,
Ketika Yakub pertama kali sampai di Betel, dia berjanji akan menyertai Yakub. Yakub bernasar, asal Tuhan berikan cukup aku makan, minum, pakaian, serta membawa aku pulang ke negeriku, ke orang tuaku dengan selamat. Dialah Allahku. Dan dari semua berkat, aku akan persembahkan 1/10. Saudara, Tuhan setia. Amin, amin. Tuhan setia. Dia menggenapi janjinya. Dia menyertai. Dia berkata, kau pulang. Sekarang waktunya kamu pulang. Yakub pulang. Tetapi di tengah jalan dia merasa begitu takut untuk ketemu Esau kakaknya. Tetapi kita melihat Tuhan tidak membiarkan Esau untuk melakukan apa yang pernah diancamkan. Kita melihat hal yang manis justru terjadi. Saudara, Esau berlari bukan dengan kemarahan. Berlari mendatangi Yakub. Yakub sujud 7 kali tadi dikatakan. Kemudian dipeluk di dekatnya Yakub. Dipeluk lehernya. Dan diciumnya dia. Wow, luar biasa. Allah yang setia. Allah yang memegang janjinya. Dan dikatakan bertangis-tangisanlah mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dia memegang janjinya. Dia menepati janjinya kepada Yakub. Haleluya. Sekarang Yakub sudah bukan Yakub yang dulu. Yakub sudah pincang. Karena dia sudah bergula dengan Allah. Dia harus menggunakan tongkat karena dia pincang. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga menaruh harap kita mengandalkan Tuhan. Mungkin ada kegagalan-kegagalan di masa lalu yang menggores hati kita, yang membuat luka sepertinya tidak tersembuhkan, sehingga itu menimbulkan rasa takut, itu menimbulkan kecemasan. Sampai Yakub mengatur strategi yang melukai hati anak sulungnya. Haleluya. Haleluya. Kita memang tidak sempurna, saudara. Ada banyak kesalahan mungkin yang kita buat. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan bisa memulihkan segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, puji Tuhan. Yesus, haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya.
Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur seperti Engkau menyertai Yakub. Tuhan, Engkau menolong dia, Engkau menyertai dia, lepas dari segala kelemahan-kelemahannya. Engkau Allah yang setia. Apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi. Bayang-bayang yang mengerikan, yang menghantui Yakub, ternyata itu tidak terjadi. Karena Engkau Allah yang setia, Bapa. Mungkin ada di antara kami juga. Ada banyak kesalahan yang sudah kami buat di waktu-waktu lalu, Bapa. Sehingga itu mulai membayang-bayangi kami, membuat kami takut. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon uluran kasih-Mu, kami mohon uluran tangan-Mu. Tuhan, untuk menolong kami. Seperti Engkau menolong Yakub. Seperti Engkau membela Yakub. Bukan sesuatu yang mengerikan terjadi, tetapi justru sesuatu yang mengharukan terjadi. Yakub tidak pernah membayangkan Esau begitu merindukan dia. Tetapi itu yang terjadi, Tuhan. Mereka berpelukan, saling menyayangi. Begitu indah, kami percaya Tuhan. Kegagalan-kegagalan kami di masa lalu, Engkau bisa memulihkannya. Engkau bisa mengobati luka-luka hati kami. Tuhan, kami juga belajar. Ajari kami untuk menjadi orang tua yang bijaksana. Perlakuan kami baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Tuhan, itu dilihat oleh anak-anak kami. Dan itu juga bisa membuat mereka terluka, ya Tuhan. Kami mohon ampun, Tuhan. Pulihkanlah kalau ada hubungan suami istri yang tidak baik. Kalau ada yang mulai dingin tawar, mulai saling menyakiti baik lewat perkataan atau tindakan. Kami tidak menyadari itu dilihat anak-anak kami. Dan itu melukai hati mereka. Tuhan, tolong. Ampuni kami orang-orang tua. Kau juga jamah hati anak-anak kami. Supaya mereka tidak seperti Ruben. Mereka punya kekecewaan, kepahitan yang dipendam. Yang akhirnya membuat mereka melakukan tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, pulihkanlah, pulihkanlah. Biarlah malam hari ini Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan. Engkau memulihkan segala sesuatu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, pegang terus tangan kami, bimbing sampai akhir. Sampai kami menutup mata. Dan kami boleh mendengar Engkau berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Itu yang kami rindu, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Makasih kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.